Halo Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Ya, dan ambil dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi karena ini belum tentu resonate untuk kalian semua. Ya, dan untuk jika kamu ingin buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain kamu bisa cek di beranda atau list video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah bisikan alam ya. Jadi aku akan lihat di sini, bacakan pesan-pesan buat kamu ya. Nah, mungkin melalui ini ada petunjuk ya untuk kamu, atau bisa kamu jadikan petunjuk gitu, bimbingan untuk mungkin situasi atau kondisi kamu saat ini gitu ya, saat kamu melihat readingan ini seperti apa ya. Bisikan alam untukmu atau padamu, zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Cancer ya. Di sini mudah-mudahan ini bisa menjadi petunjuk, pesan ya, atau bimbingan buat kamu. Aku baca yang kartu jatuh aja ya. Kebanyakan kita baca satu-satu. Bisikan alam untukmu, zodiak Cancer. Oke. Di sini kita punya, jadilah seperti nyala api yang berani, tak gentar menghadapi angin dan badai. Ya. Keberanian, harapan, cahaya. Jadilah seperti nyala api yang berani, tak gentar menghadapi angin dan badai. Jadi meminta kamu untuk berani ya, situasi kondisi apapun yang sedang kamu alami saat ini, kamu diminta untuk berani. Kayak nggak takut, nggak khawatir, nggak cemas gitu loh, tapi tetap berpikiran positif gitu loh, dan semangat gitu. Karena api ini juga melambangkan semangat ya gitu. Kemudian di sini ada misteri atau eksplorasi. Biarkan rasa kagummu terhadap alam semesta membuka pikiran dan hatimu terhadap hal-hal baru gitu ya. Jadi jangan ini juga kayak meminta kamu tuh untuk mengeksplorasi ya, atau kayak membuka pikiran atau hatimu gitu loh terhadap hal-hal baru gitu ya. Jadi jangan berpikiran sempit, jangan jangan pesimis gitu, tapi harus tetap optimis gitu ya. Tetap terus maju ke depan ya, nggak usah takut gitu loh ya menghadapi sebuah perubahan di sini. Kita lihat lagi. Tuh, di sini juga ada daun perubahan ya. Jangan takut untuk menghadapi perubahan di sini. Ya. Seperti daun yang berganti, hadapi perubahan dengan berani dan penerimaan. Ya, seperti daun yang berganti, hadapi perubahan dengan keberanian dan penerimaan. Ya. Seperti itu. Jadi kayak daun itu kalau di pohon ya, biasanya kalau musim kering itu kan dia berguguran ya, tapi kalau musim semi dia akan bertumbuh lagi gitu. Jadi ada fase dimana dia memang harus gugur, kemudian tumbuh yang baru. Nah, kamu itu juga diibaratkan kehidupan kamu, mungkin memang ada sesuatu yang harus selesai gitu ya, untuk berganti dengan sesuatu yang baru. Makanya buka pikiran dan hatimu untuk hal-hal yang baru gitu. Jadi biarkan yang jatuh-jatuh gitu ya, atau yang selesai-selesai, yang hilang-hilang gitu loh ya, ganti dengan yang baru. Ini bisa juga tentang pola pikir kamu ya, yang dulu, atau kayak
ya yang dulu gitu ya, yang udah tertanam sejak lama, tapi itu tidak tidak membuat kamu berkembang atau tidak sesuai gitu loh dengan kehidupan kamu, atau nggak serve untuk kehidupan kamu, atau kayak nggak berguna lagi untuk kehidupan kamu. Nah itu harus dirubah gitu loh ya, ganti dengan pola pikir yang baru gitu. Kemudian di sini kita punya gerhana transformasi. Ya, ada transformasi sepertinya ya dalam kehidupan kamu. Memang fase perubahan ya yang aku rasakan di sini untuk kehidupan kamu saat ini tuh kamu lagi ngalamin yang namanya transformasi atau perubahan gitu. Jadi ada sesuatu yang mungkin berakhir atau selesai di dalam kehidupan kamu, entah ini hubungan ataupun entah ini karir kamu ya, yang bikin kamu tuh harus menghadapi perubahan itu gitu ya. Kayak biasanya orang mengalami stres, depresi itu nggak harus dalam percintaan aja ya, tapi bisa dalam keuangan ya atau karir gitu, seperti itu ya. Jadi di sini kamu harus berani ya, karena di sini juga ada seperti nyala api yang harus berani gitu menghadapi perubahan dalam hidup ini gitu, karena ada sesuatu yang baru. Ada yang ibaratnya tuh ada kematian, ada kelahiran, nah kayak gitu loh ya, ada kelahiran kembali. Seperti gerhana, biarkan transformasi membawa perubahan besar dalam hidup kamu ya. Ada perubahan besar di sini dalam hidup kamu ya. Dan ini juga perubahan memang mungkin picuannya dari luar ya, tapi ini bisa juga sampai membuat dirinya kamu gitu kayak terguncang gitu ya. Bisa kayak awal dari sebuah awak kening kamu gitu ya, sehingga di sini nggak hanya perubahan dari luar tapi juga dalam dirinya kamu juga diminta untuk meninggalkan pola-pola lama di sini ya, mengganti dengan pola baru, meninggalkan hal-hal yang lama, mengganti dengan hal-hal yang baru, seperti itu, yang lebih baik, yang lebih positif tentunya gitu. Karena perubahan itu memang ada beberapa yang harus dihilangkan ya, dimatikan atau dibuang gitu ya, atau semacam ya pokoknya yang udah nggak serve lagi untuk hidup kamu itu harus ditinggalkan gitu loh. Contoh misalkan di dalam hubungan tuh kayak mungkin hubungan toksik yang harus berakhir, ya udah diakhiri kayak gitu loh ya, dan berganti dengan yang baru gitu ya, atau kehidupan baru yang lebih positif gitu ya. Ini memang perubahan besar terjadi dalam hidup kamu harus berani ya. Mungkin kelihatannya kayak menakutkan ya, karena biasanya udah terbiasa di state itu ya. Ketika terjadi perubahan ini kayak takut, khawatir gitu loh tentang kedepannya kayak gimana gitu ya. Biasanya memang seperti itu, tapi ini akan membawa kamu ke arah yang jauh lebih baik gitu ya. Kita lihat satu lagi. Jadi jangan takut menghadapi perubahannya. Kemudian di sini ada hutan ketentraman tuh kan. Dari situ di sini akan ada sebuah kedamaian dalam diri kamu. Temukan kedamaian dalam kesendirianmu seperti hutan yang tenang dan penuh kehidupan. Ya, ada beberapa di sini mungkin dalam percintaan ya, karena di sini kamu kayak diminta untuk menemukan kedamaian dalam kesendirian kamu. Jadi kamu tuh jangan merasa sendiri itu menakutkan, jangan seperti itu. Mungkin saat ini fase kamu itu memang harus sendiri ya, kayak nyaman dengan kesendirian atau kayak lebih self love gitu loh. Ya udah bahagia dengan diri kamu sendiri gitu ya. Menemukan kedamaian di dalam diri, di dalam kesendirian kamu saat ini gitu. Ya, seperti hutan yang tenang dan penuh kehidupan. Hutan itu tenang tapi dia penuh dengan kehidupan. Seperti juga situasi yang kamu alami saat ini ya. Karena terjadi sebuah perubahan ini, mungkin kesannya menurut kamu tuh kayak nggak enak gitu ya. Nggak enak, menyakitkan ya, bahkan mungkin di sini lingkungan juga nggak mendukung ya. Tapi di sini kamu harus menemukan ketenangan di sini dalam kesendirian kamu. Walaupun sekitaran kamu nggak support, ya udah kamu nggak usah
berharap banyak gitu ya, atau kayak hindarilah orang-orang yang bikin ketenangan kamu itu terganggu atau emosi kamu tuh masih terganggu gitu, karena dalam fase transformasi ini biasanya memang akan lebih sensitif gitu ya, kamu akan lebih sering mungkin ke trigger gitu, karena di sini untuk mengenali diri kamu ya, apakah kamu itu bisa nggak membuat batasan untuk diri kamu, atau kamu bisa nggak lebih peduli terhadap diri kamu atau emosi kamu gitu ya. Saat ini yang kamu butuhkan tuh ketenangan gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu ketemu orang yang sekiranya kamu masih bikin kamu emosian ya, atau kayak bikin kamu nggak nyaman, nggak tenang, ya udah jangan ketemu dulu sama orang tersebut, atau hindari gitu. Hindari orang-orang yang menguras energimu atau emosimu gitu, karena di sini juga berbicara tentang kesendirian. Kamu mungkin butuh waktu untuk menyendiri saat ini ya, mencari ketenangan ke dalam batin kamu gitu. Oke. Jadi ini ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.